Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di program Ada Apa Dengan Media Kita. Program ini kami inisiasi untuk membahas pemberitaan isu-isu politik dan demokrasi di 8 stasiun televisi di Indonesia, yaitu TVRI, Kompas TV, Metro TV, TV One, CNN Indonesia, Berita 1, MNC News, dan iNews. Berikut hasil analisis kami terhadap pemberitaan isu-isu politik dan demokrasi di media kita selama 3 pekan. TV One merupakan media yang paling banyak memberitakan partai politik dengan total durasi 323 menit. Sementara media yang paling sedikit memberitakan partai politik adalah iNews dan TVRI dengan 36 menit. Selama rentang waktu pemantauan, ada 764 judul berita politik. 225 diantaranya memberitakan partai politik. PDIP merupakan partai yang paling banyak diberitakan oleh 8 stasiun TV dengan 84 berita yang memunculkan PDIP. Politisi PDIP banyak dimintai pendapat mengenai isu Panglima TNI baru dan calon presiden 2024. Di TV One, politisi PDIP selalu menjadi narasumber di berbagai isu, mulai dari isu persaingan antara Ganjar dan Puan sebagai capres, permasalahan banjir di DKI Jakarta, sampai kebakaran kilang minyak Pertamina. Setelah PDIP, PKS menjadi partai kedua terbanyak diberitakan dengan total 26 berita. PKS diberitakan terkait isu interupsi kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani di rapat paripurna, dan permintaan maaf PKS kepada Puan. Partai politik DPR RI lainnya disebut di dalam 5-25 berita. Partai non-parlemen juga masuk dalam berita di TV nasional. Terbanyak Partai Perindo dengan 17 berita. Ketua Umum Partai Perindo merupakan pemilik MNC News dan iNews. Terdapat 5 survei capres selama 6 bulan terakhir, yaitu Juni hingga November 2021 dari 5 lembaga survei. Lembaga Survei Indonesia DNJA, Carta Politika, Saiful Mujani Research Center, Litbang Kompas, dan Poltreking Indonesia. Kami membuat rata-rata persentase elektabilitas 5 capres teratas, dan hasilnya Ganjar Pranowo menempati urutan teratas capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi dengan 20,18%. Lalu Prabowo Subianto dengan 19,54%, Anies Baswedan dengan 14,20%, Sandiaga Uno dengan 5,42%, dan Ridwan Kamil 3,48%. Membandingkan persentase elektabilitas 5 besar tokoh capres dengan banyaknya pemberitaan terhadap 5 tokoh ini di 8 media, ternyata Anies Baswedan, tokoh capres potensial di urutan ketiga, merupakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan media dengan 32,76%. Setelahnya, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil. Jika kita melihat frekuensi pemberitaan di masing-masing 8 stasiun TV, ada beberapa hal menarik. Hanya TV One yang memunculkan berita 5 tokoh capres teratas. Ganjar dan Anies mendapatkan porsi pemberitaan terbanyak. TVRI hanya memberitakan Prabowo, sementara MNC TV hanya memberitakan Sandiaga dan Anies. Pemilik MNC TV, Haritanu Sudibyo, merupakan Ketua Umum Partai Perindo. Partai tersebut pernah secara resmi mendukung Anies Sandi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. iNews, yang juga dimiliki oleh Haritanu Sudibyo, memunculkan berita Anies dan Sandi sebanyak 8 dan 7 kali, lebih banyak dari pemberitaan tokoh potensial capres lainnya. Ketika MNC memunculkan Sandi sebanyak 13 kali, CNN Indonesia dan TVRI sama sekali tidak. Kawan-kawan, di episode kali ini kami membahas satu isu untuk dibahas, yaitu pengangkatan Panglima TNI baru. Topik ini menjadi isu yang paling banyak diberitakan oleh media selama pemantauan dengan 87 berita atau 11,4% dari judul berita politik selama 3 pekan. Semua media memberitakan isu ini. Ada media yang memberitakan fit and proper test di DPR, kunjungan DPR ke rumah calon Panglima TNI, menampilkan visi misi calon Panglima, dan pelantikan Panglima TNI baru Jenderal Andika Perkasa.
Berita Satu, iNews, dan TV One merupakan media yang memberitakan hal-hal ini. Ketiga media tidak mendalami rekam jejak dan profil lengkap Jenderal Andika. Ada juga media yang hanya menayangkan narasi positif terhadap Panglima TNI baru. Penayangan profil, rekam jejak, dan visi misi Panglima TNI semua dinarasikan secara positif. Bahkan di Metro TV, MNC News, dan TVRI tidak ada ulasan sama sekali terkait rekam jejak dugaan pelanggaran HAM Jenderal Andika dan harta kekayaannya yang bernilai fantastis. Di sisi lain, ada media yang membawakan isu Panglima TNI baru secara lebih utuh dan mendalam. CNN Indonesia TV mendalami rekam jejak calon Panglima TNI termasuk latar belakang keluarga dan dugaan pelanggaran HAM Jenderal Andika Perkasa di Papua. CNN Indonesia juga menyoroti harta kekayaan Panglima TNI yang mencapai hampir 185 miliar rupiah. Bahkan CNN Indonesia dan Kompas TV membuka diskusi mengapa Presiden Jokowi memilih Panglima TNI dari Angkatan Darat dan mengapa harus Jenderal Andika. Kompas TV juga mendalami visi misi Panglima TNI dengan menghadirkan berbagai narasumber. Kenapa ya lebih banyak media yang tidak memberitakan isu Panglima TNI baru ini secara lebih utuh dan mendalam dengan menghadirkan berbagai pandangan, baik yang pro maupun kontra? Ada apa dengan media kita? Kawan-kawan, terkait isu Panglima TNI baru, ada banyak hal yang seharusnya bisa diangkat oleh media kepada publik. Mengingat 3 fungsi media sebagai pemberi edukasi, informasi, dan advokasi kepentingan publik. Tak hanya soal pelantikan dan hal-hal seremonial yang perlu diketahui oleh publik, tetapi juga pendalaman mengenai rekam jejak dan visi misi Panglima TNI yang baru. Publik berhak mendapatkan informasi mengenai apa visi Panglima TNI terhadap penguatan institusi TNI, peningkatan profesionalitas TNI, penguatan persenjataan militer, dan bagaimana Panglima TNI memandang penyelesaian konflik di berbagai daerah di Indonesia seperti masalah Papua. Publik juga tentunya perlu memperoleh informasi rekam jejak Panglima TNI secara utuh. Tidak hanya jejak baiknya, tetapi juga catatan-catatan lembaga masyarakat sipil mengenai kasus dugaan pelanggaran HAM Jenderal Andika. Media semestinya tidak hanya sekadar mempertontonkan kunjungan DPR ke kediaman Jenderal Andika, tetapi juga menelaah harta kekayaan yang mencapai hampir 180 miliar rupiah itu. Semestinya juga media tidak hanya membicarakan isu Panglima TNI sebatas tataran kulit luar saja, namun mengangkat masalah-masalah substansial yang menjadi kepentingan publik dari terpilihnya seorang Panglima TNI baru. Jenderal Andika telah dilantik. Media harus hadir mengisi kekosongan informasi publik mengenai siapa sebenarnya sosok Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, beserta pandangannya terhadap berbagai hal terkait keamanan dan pertahanan negara. Sebab proses pendalaman visi misi pada proses fit and proper test di DPR tertutup bagi publik. Sekian episode Ada Apa dengan media kita kali ini dengan topik pengangkatan Panglima TNI baru. Saya Amalia selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.